Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na- wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaifa halukum? Alhamdulillah bi khair. Alhamdulillah bi khair. Tip. Pagi hari ini hari Kamis tanggal 11 Desember 2025 kita lanjutkan pembelajaran kita di ilmu Nahu Pemula. Kita masih membahas tentang isim. Kita masih membahas tentang isim ya. Kemarin kita sudah eh, bahas tentang apa itu isim ya, yaitu kalimatun ala ma'nan fi nafsiha walam taktarin bi zamanin ya, yaitu kata yang dia itu memiliki makna secara dirinya sendiri ya. Jadi secara asal kalimatnya dia sudah memiliki makna sendiri ya. Walam taktarin bi zamanin, dan dia tidak berkaitan dengan waktu. Jadi nama isim itu dia tidak ada yang namanya maudi, mudore ataupun amar ya. Yang maudi, hadir, mustakbal itu dia tidak berkaitan dengan waktu. Jadi isim ya itu nama ya, nama benda, nama orang dan lain sebagainya. Nah, kemarin kita sudah singgung juga bahwasanya di sana isim itu ada pembagiannya, ada pembagian isim-isim ya. Isim itu ternyata berbagai macam ya. Nah, setidaknya kata penulis di sini ya, bagi pemula itu setidaknya minimal harus memahami pembagian isim ya di bawah ini. Ada 5 pembagian. Ada isim berdasarkan jumlah, isim berdasarkan jenis, isim ditinjau dari keumuman dan khususan, ya. Kemudian isim ditinjau dari keberterimaannya dia terhadap tanwin, dan isim ditinjau dari perubahan akhir katanya. Nah, sekarang kita akan bahas dulu satu persatu tentang pembagian isim. Jadi materi pagi hari ini kita mengenal pembagian-pembagian isim. Ya, halaman 17 ya. Pertama kita bahas di sana ada isim ya, dibagi berdasarkan jumlahnya, berdasarkan jumlah ya, berdasarkan jumlah. Jumlah itu apa? Ya, jumlah itu eh, hitungan bendanya. Karena ini adalah kata benda kan, isim kan kata benda. Maka zatnya itu ada bilangannya. Nah, Di PDF halaman berapa kan? halaman ini di layar Pak, coba Pak, 17. 17, 17. Kalau filenya ini Yang tiga puluh PDF dua nih, 32 nih, 32 nih. Temu nggak? 532 T seluruh nama yang mengikuti wajan fi'il. Ini Pak, 17 berarti 17 nih, 17. Nih, di layar kelihatan nggak anak-anak lingkar ini? Kelihatan? Ya. Nah, Ya, dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Indonesia ya, kita hanya mengenal kata tunggal ya dan kata jamak. Nah, kalau di bahasa Indonesia kita cuma mengenal di sana ada kata tunggal ya dan kata jamak. Ya.
Kita juga kenal dengan kata ganda ya. Nah, berdasarkan jumlah atau bilangan yang bahasa Arabnya adalah al-adadu, al-adad itu adalah bilangan ya. Maka isim itu dibagi menjadi tiga bagian. Yang pertama, isim mufrad, al-ismul mufradu. Isim mufrad. Gampangnya adalah isim mufrad itu adalah kata tunggal. Jadi jumlahnya satu. Jumlahnya satu ya. Contohnya muslimun, muslimatun. Muslimun seorang muslim, muslimatun seorang muslimah. Satu ya, tunggal berarti. Kitabun sebuah kitab ya, satu aja kitabnya. Kolamun sebuah pulpen. Nah, ini insya Allah mudah dipahami ya. Kemudian di sana ada isi musanna, al-musanna. Isi musanna ini adalah suatu istilah yang agak sulit ditemukan di bahasa Indonesia ya. Nah, karena apa? Karena dalam bahasa kita ya hanya didapatkan istilah tadi ya tunggal dan jamak. Adapun istilah musanna itu nggak ada. Ya, tunggal adalah satu dan setiap yang lebih dari satu adalah jamak. Kalau tunggal itu satu, kalau yang setiap lebih dari satu itu jamak kalau bahasa Indonesia. Jadi dua ke atas itu jamak kalau di bahasa Indonesia. Tapi kalau di bahasa Arab, nah ada istilah yang bermakna dua. Ya, jadi dua itu ada istilah sendiri dia, ada istilah sendiri. Nah, maka ya musanna ini artinya adalah bilangan yang lebih dari satu, tapi nggak sampai tiga, yaitu dua. Ya, pendekatannya kalau di bahasa Indonesia itu ada istilah ganda, ya, ganda, ganda. Ganda itu kan biasa dua ya. Ya. Tip, sesuatu yang bermakna dua atau ganda disebut musanna. Ya, musanna itu apa? Dua. Ya, dua. Contohnya apa? Contohnya muslimatani. Muslimatani. Nah, ada alif sama nun di sini ya. Ini yang membedakan dia. Ya, dua. Muslimatani, dua orang muslimah. Terus muslimani. Muslimani, dua orang muslim. Nah, tandanya itu ada alif sama nun di belakangnya. Atau ini kalau dalam keadaan marfu ya. Kalau dalam keadaan mansub sama majrur, maka contohnya muslimataini, muslimataini, dua orang muslimah. Kedua, muslimaini, dua orang muslim. Qalamani, dua pulpen. Kitabani, dua kitab. Qalamaini, dua pulpen. Kitabaini, dua kitab. Nah, untuk merubah dari isim mufrad ke isim jamak mudah Pak caranya. Caranya adalah tinggal menambahkan alif sama ni. Ani, tinggal menambahkan ani. Ya, alif sama ni. Nah, seperti itu. Atau yakni. Nah, seperti itu. Nah, itu cara merubah dari isim mufrad ke isim jamak. Tip. Kemudian pembagian ketiga adalah jamak al-jam'u. Nah, jamak. Jamak ini adalah bilangan yang lebih dari apa? Lebih dari dua, ya, tiga ke atas. Tiga ke atas. Jamak dalam bahasa Arab ada tiga jenis. Ya, yang pertama Ustadz, jam'u mudzakkarin salimun. Pertama jamak mudzakkar salim. Ya, jamak mudzakkar salim. Yaitu bentuk jamak bagi isim-isim yang mudzakkar. Jamak mudzakkar salim adalah isim jamak dari mudzakkar. Tapi dia salim. Salim maksudnya adalah
bentuk mufradnya ketika dirubah menjadi jamak dia masih selamat. Ya, salim itu artinya selamat ya. Selamat dari perubahan susunannya. Contohnya muslim, muslimun, muslimun kan mufrad kan. Ketika dia dirubah menjadi jamak, maka tetap bentuk muslimnya itu mim, sin, lam, mimnya tetap ada, tidak berubah. Contohnya muslimuna atau muslimina. Keduanya memiliki arti orang-orang muslim, banyak lebih dari tiga. Nah, Kang Sandi angkat tangan, gimana ada yang mau disampaikan? Mau tanya, kalau penentuan yang belakangnya alif sama ni, terus iya sama nun itu gimana tadi? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, dilihat dari keberadaan dia di kalimat. Ya, i'rabnya dia seperti dia sebagai apa? Ya, kalau misalkan i'rabnya dia marfu, maka ani, ya, ani. Tapi kalau seandainya dia mansub atau majrur, berarti yakni. Berarti ya sama nih. Sama kalau seandainya jamak nih, jamak mudzakkar salim. Muslim ya, muslimun ketika dia dijadikan jamak tapi posisinya dia sebagai marfu. Contoh marfu misalkan dia sebagai fa'il di sebuah kalimat, maka muslimuna, muslimuna waw sama nun ya. Tapi kalau seandainya keberadaan kalimat ini dia sebagai mansub atau majrur ya Arabnya maka muslimina, muslimina pakai ya nun. Paham nggak? Jadi nanti itu pembahasannya nanti ya. Dilihat dari posisi dia di kalimat. Kalau dia marfu ya, maka ani. Kita bani. Nah, kalau dia mansub, maka kita baini. Ya, nggak ada ini ya. Pulpen kalau papan tulis bisa Anda jelaskan. Jadi kalau seandainya misalkan ya, eh, contohnya ja'ah atau zahaba muslimani. Zahaba muslimani ila suqi. Nah, zahaba muslimani di sini kan dia sebagai fa'il, berarti marfu kan, maka pakai muslimani. Tapi kalau misalkan dia sebagai maf'ulun bihi, sebagai objek, maf'ulun bihi itu kan mansub ya, mansub. Maka dia yakni contoh ro'aitu muslimaini. Aku melihat dua orang muslim. Nah, jadi muslimah ini sini tuh dia sebagai objek marfu, marfu, mansub. Makanya dia mansub jadi muslimah ini pakai iya nun. Kegambar nggak? Belum ya. Kegambar, Kang Sandi? Belum tadi. Ya belum ya. Nanti kita harus pakai harus tulis nih. Dan kita belum belajar kan. Jadi apa-apa yang menjadikan dia mansub, menjadikan dia majrur belum 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 sampai kita kan. Nah intinya seperti itu ya. Jadi dalam dua keadaan ya bisa alif nun bisa ya nun ya. Seperti itu aja lah. Nanti kita eh, kasih contohnya kalau seandainya udah masuk ke pelajaran Arab. Kemudian tadi mudzakkar salim ya, jelas ini ya. Jadi ada muslimuna, ada muslimina. Jadi untuk merubah kalimat yang mufrad ke jamak mudzakkar salim ya tinggal ditambahkan di ujungnya waw nun atau ya nun. Waw nun atau ya nun. Gampang insya Allah. Kemudian yang kedua ada jamak muannas salim. Nah, sekarang isim muannasnya ini yang salim. Apa itu jamak muannas salim? Jam'u muannatsin salimun, yaitu bentuk jamak bagi isim-isim yang muannas. Nah, tadi itu muzakkar sekarang muannas. Contohnya muslimatat muslimatun ya.
Contohnya muslimatun, orang-orang muslimah. Nah, kalau jamak muannas salim, ya ujungnya tinggal ditambah atau tak merbutuhnya diganti dengan alif, tak, alif sama tak, alif sama tak. Sudah kita bahas ya tadi malam ya. Nah, seperti itu. Muslimatun. Jadikan musanna muslimatani. Jadikan jamak muslimatun. Nah, seperti itu. Tayyib. Sekarang yang ketiga adalah jamak taksir. Jam'u taksirin. Ini adalah jamak yang tidak memiliki aturan baku. Jadi nggak ada rumusnya. Kalau tadi ada rumusnya ya. Kalau salim itu ada rumusnya. Cara merubahnya seperti apa. Tapi kalau seandainya jamak taksir ini tidak ada aturan bakunya. Maksudnya tidak tidak eh, harus begini gitu ya. Tidak ada rumusnya. Jamak ini biasanya digunakan untuk kata benda mati. Nah, kebanyakannya memang kata-kata benda mati ini. Yang taksir ini. Tapi kalau yang hidup, dia kebanyakannya salim ya. Muslimah, muslim itu kan hidup ya, maka salim. Tapi kalau yang benda mati, kebanyakannya dia apa? Taksir. Dan taksir ini harus dihafal ya. Taksir ini harus dihafal. Nah, contohnya apa? Seperti pulpen, buku, pintu, dan sebagainya. Yaitu semuanya taksir. Contohnya, ya, kutubun, kitab-kitab. Kutubun, kitab-kitab. Nah, ini kan jamak dari kitabun. Mufradnya kitabun, sebuah kitab atau sebuah buku. Kitabani, dua buku. Kutubun, buku-buku. Taksir ini maksudnya ya, polanya itu rusak ya, atau polanya tidak beraturan lagi. Bentuk mufradnya. Asalnya kitabun, ya, kaf, ta, alif, ba. Nah, sekarang berubah susunannya. Susunan aslinya berubah. Jadi kaf, ta, ba doang. Nah, kutubun berubah ya. Nah, ini taksir. Kemudian aklamun. Aklam itu adalah jamak taksir dari kolamun ya. Berubah nggak? Berubah ya dari asalnya. Ya. Akan tetapi teman-teman sekalian ada juga jamak taksir yang bukan dari kata benda ya. Karena jamak taksir ada dua jenis. Jadi nggak selamanya yang jamak taksir itu benda mati, nggak selamanya. Di sana ada juga benda yang lain. Jamak taksir terbagi menjadi dua. Yang pertama jamak taksir lil akil, itu jamak taksir untuk yang berakal. Yang berakal tentunya manusia ya. Di sana juga ada jamak taksir yang li ghairil akil, yang tidak berakal. Maksudnya untuk kata benda. Nah, jadi nggak selamanya jamak taksir itu untuk kata benda mati. Tapi kebanyakannya untuk benda mati. Nah, seperti itu. Sekarang kita masuk dulu ya pembagian jamak taksir. Jadi jamak taksir itu dibagi dua ya. Jamak taksir lil akil untuk yang berakal dan jamak taksir li ghairil akil untuk yang tidak berakal. Untuk yang berakal contohnya laki-laki. Laki-laki kan manusia ya, berakal. Rojulun mufradnya. Jadi ke musanna tambah alif sama nun. Tambah alif sama nun. Rojulani. Ya tambah ani ya. Rojulani. Rojulun, rojulani. Jamaknya rijalun. Rijalun. Taib. Nabi. Nabi juga berakal. Nabiyun. Nabiyun mufrad seorang nabi. Dua orang nabi gimana? Tambah ani. Nabiyani. Nabiyani. Dua orang nabi. Jamaknya apa? Anbiya'u. Anbiya'u. Anbiya. Anbiya adalah nabi. Nabi atau para nabi. Rasul. Rasulun. Seorang rasul. Dua orang rasul. Tambah ani. Rasulani. Kemudian jamaknya rusulun.
Rusulun. Ini taksir semua ya. Taksir semua. Ustadz sekarang. Ustadun. Seorang ustadz. Jadikan dua. Ustadzani. Dua orang ustadz. Jamaknya asatidatun. Asatidatun. Asatidah. Asatidah itu jamak dari ustadz. Jadi ustadz-ustadz ya. Kemudian orang kaya, ghaniyun, satu orang kaya. Jadi kan dua, ghaniyani. Ya tambah ani ya ujungnya. Kemudian jadikan jamak aghniya'u. Aghniya'u. Ya, para orang kaya. Nah, seperti itu. Ini jamak taksir yang berakal ya, artinya manusia. Nah, ternyata manusia juga banyak yang taksir ya, tidak hanya benda. Kemudian jamak taksir yang kedua adalah jamak taksir li ghairil akil. Jamak taksir li ghairil akil. Jamak taksir li ghairil akil ini untuk kata benda. Ya, jamak taksir untuk kata benda. Namanya juga nggak berakal kan. Benda-benda itu kan nggak ada akalnya. Contoh, kitabun. Sebuah kitab. Jadi kamu sana tambah ani. Gimana? Kitabani jamaknya kutubun. Kutubun. Ya, taksir ya berubah banget dari bentuk mufradnya. Terus pulpen, qalamun, qalamun. Jadikan musanna tambah ani, qalamani, qalamani. Tayyib. 10 menit lagi ya. Taksirnya aqlamun, aqlamun. Ya, pulpen, pulpen. Pintu, babun, babun. Ya, satu pintu. Jadikan dua. Ya, dua pintu apa? Tambah ani. Babani. Babani. Dua pintu. Kemudian jamannya adalah abwabun. Abwabun. Ya. Pintu-pintu. Abwabul jannah misalkan ya. Pintu-pintu surga. Ya. Jadi pintu-pintu adalah abwabun. Nah, seperti itu. Tayyib. Catatan di sini. Nah, ini harus diperhatikan. Ini harus catatannya. Catatan yang pertama dari mualif. Harus diingat ya. Pertama, jamak mudzakkar salim ini hanya berlaku untuk isim-isim mudzakkar ya. Namanya juga mudzakkar, mudzakkar salim. Sedangkan jamak muannats salim hanya berlaku untuk isim-isim muannas. Jadi kaidahnya kalau isim mudzakkar jamak mudzakkar salim, cara cara merubahnya adalah tinggal ditambah ujungnya waw nun atau ya nun. Kalau muannas salim tinggal diganti apa ujungnya? Alif tak ya, alif sama tak taknif. Nah, itu rumusnya. Kemudian yang kedua, asalnya nama benda mati jamaknya ada taksir ya asalnya nih. Akan tapi untuk nama benda yang mengandung huruf tak marbutoh yang muannas ya. Nah, ini benda mati yang dia itu ada tak marbutohnya di ujungnya yaitu muannas ya, yang dia itu sifatnya dengan muannas, maka dia bisa aja dirubah menjadi ke jamak muannas salim. Nah, ini khusus untuk yang benda-benda yang muannas ya, yang ada tamar butuhnya. Maka dia jamaknya bisa dengan muannas salim. Asalnya kan kalau benda mati itu jamak taksir ya, tapi khusus yang eh, tamar butuh dia bisa apa? Ke muannas salim. Contohnya syajarotun, syajarotun pohon. Nah, pohon ini sifatnya muannas, ada tamar butuh ujungnya. Maka ketika dia berubah menjadi jamak, maka jamaknya adalah jamak muannas salim. Nah, tak marbutoh yang di sini dirubah menjadi apa? Alif tak. Jadi jamak dari sajaroh itu adalah sajarotun. Sajarotun. Jadi tak marbutohnya diganti dengan alif tak. Pohon-pohon. Baik. Kemudian catatan yang ketiga, asalnya, nah ini pengecualian-pengecualian ya. Pengecualian dari kaidah-kaidah yang tadi di atas.
Yang ketiga adalah asalnya isim-isim mudzakkar itu jamaknya adalah mudzakkar salim. Kebanyakannya ya, isim-isim mudzakkar itu jamaknya mudzakkar salim. Tetapi ya ada beberapa isim mudzakkar yang jamaknya itu jamak taksir. Jamak taksir. Nah, sekarang kebalikannya. Nah, asalnya itu kan untuk isim-isim yang dia itu akil, itu nama orang, yang mudzakkar laki-laki, dia kan seharusnya apa? Jamaknya itu mudzakkar salim ya. Tapi ada beberapa isim-isim mudzakkar ya yang akil, yang berakal itu dia jamaknya bukan salim tapi apa? Taksir. Contohnya di sini tolibun. Ya, tolibun. Tolibun ini kan mudzakkar terus akil, orang kan. Nah, tapi dia bukan pakai mudzakkar salim ini jamaknya, tapi pakai taksir. Ya, jamaknya adalah tullabun. Berubah banget ya bentuknya. Tullabun. Talibun, ya seorang siswa. Dua orang siswa. Talibani. Ya, kalau kalau musanna itu tetap ya, rumusnya itu tambah ani aja. Terus jamaknya tullabun. Amilun, seorang pekerja. Dua orang pekerja. Amilani, jamak pekerja-pekerja ummalun ya ummalun pekerja juga orang ya. Nah, amil jamaknya adalah ummal, pekerja-pekerja. Kemudian adakah rumus perubahan dari bentuk mufrad ke saniyah? Saniyah ini musanna ya, dan ke jamak. Nah, ada ya, rumusnya ada. Nah, ini ya bisa dibaca nanti ya, bisa dibaca, dan beberapa rumusnya ini sudah saya sampaikan juga. Nah, ini ada rumusnya untuk merubah dari bentuk mufrad ke musanna ke jamak. Ini rumusnya, tinggal dibaca di bukunya. Nah, kalau seandainya rumus untuk musanna, maka perubahannya dari mufrad itu ada dua bentuk. Yang pertama, bentuk mufrad ditambah ani, ditambah ani, ditambah ani. Itu untuk keadaan dia rofa ya. Tadi marfu ya, rofa itu marfu. Kemudian yang kedua, ya rumusnya adalah mufrad ditambah aini ya, tambah aini. Yaitu ya sama ni. Ini untuk keadaan nasab dan jer ya. Kalau seandainya dia keadaan mansub ya, maka dia aini. Dan majrur yaitu jer juga dia aini. Kemudian rumus untuk jamak mudzakkar salim ya, tinggal tambahkan waw nun atau ya nun, una atau ina. Kemudian yang ketiga, rumus untuk jamak muannas salim tinggal atun ya. Alif sama ta. Bentuk mufradnya tambah atun. Ini salah ya nih ya. Ini tinggal diganti nih. Nih, nomor tiga ini mufrad muannas ya, bukan jamak ini. Bukan mudzakkar, mufrad muannas. Sekarang kita mau merubah muannas salim. Mufrad muannas ditambah atun, ditambah atun. Nah, agar lebih mudah untuk memahami, kita bisa terapkan rumusnya ke beberapa kata. Nah, di sini dikasih contoh di tabel berikut ini ya. Silakan dipahami tabelnya ya. Nah, di sini ada mufradnya muslimun ya. Musannanya tinggal tambah ani ya atau aini. Muslimani, muslimataini. Dua orang dua orang muslim. Terus muslimun ini dia pakai jama apa? Mudzakkar salim, muannats salim, taksir. Ternyata dia pakai mudzakkar salim. Berarti tinggal tambahkan waw nun atau ya nun. Jamak dari muslimun, muslimuna, muslimina. Dan seterusnya ya. Tinggal dipelajari aja ini tabelnya. Nah, nanti kita akan latihan juga ini ya. Kalau ada waktu saya bikinkan tabel kayak gini. Jadi kita akan isi nanti. Nah, ini ada keterangan, tinggal dibaca aja. Nah, oke, mungkin untuk pagi hari ini kita bahas pembagian yang pertama aja dulu dari isim, yaitu pembagian isim berdasarkan jumlahnya. Ada tiga. Yang pertama isim mufrad, kedua isim musanna, yang ketiga ada isim jama. Sampai di sini ada yang ingin dipertanyakan atau sudah jelas? Silakan.
Teman-teman yang masih kebingungan atau ada pertanyaan? Satu pertanyaan mungkin ya, karena waktunya tinggal 1 menit. Sudah pada jelas ini? Insya Allah, Ustaz. Oke, Taib. Pak Devi gimana? KFU. Jelas Ya, apa? KFU. Aduh, rada pusing. Insya Allah pusing itu maksudnya. pusing ya. Pusing atau jelas? Kang Dery gimana jelas? Insya Allah sama. Intinya harus banyak 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 latihan ya. Nanti kita latihan ya, cara ngerubah dari isi mufrad ke musanna ke jama'. Kalau musanna gampang, tinggal tambah ani atau aini. Ustaz, apa, Ustaz? Videonya suruh buka semua, ntar di screenshot, Ustaz. Takut Kang dari tidur. Ya, silakan buka semuanya. Aduh, Pak, Bentar belum udah dipeci Ustaz. masih pagi udah silau nih. Eh, siap siap. Ya, sampai ketemu lagi Dipeci. Bapak-bapak Apa nih? di pertemuan berikutnya. Waktunya sudah habis. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Kami ucapkan jazakumullah khairan atas kehadirannya. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.